Oke teman-teman semuanya, akhirnya entry saya hilang teman-teman ya. Entry saya hilang dan artinya apa? Entry saya terkena stop loss. Ini rugi teman-teman, tapi ruginya dikit ya, $21. Kalau profit itu ratusan dolar, kalau rugi ya dikit aja kayak gitu. Oke, saya akan jelaskan kenapa bisa kena stop loss pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Pelajaran pentingnya apa dan juga beberapa pelajaran penting yang lainnya. Menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026, ini ada promo dari broker XM, broker forex terpercaya, yakni bonus deposit ya hingga $52.500 teman-teman. Dari 10 Februari hingga 23 Maret. Intinya teman-teman, kalian buka akun di broker XM, nanti melakukan deposit itu bisa dapat bonus deposit ya seperti biasanya, tapi ada yang beda. Jadi ketika teman-teman lotnya itu 2 lot per minggu itu teman-teman depositnya itu bisa mendapatkan bonus deposit 100% hingga $100, 50% hingga $300. Nah, semakin banyak teman-teman trading, teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit yang semakin gede juga ya. Sampai dengan ini nih, $8.750 seperti itu. Kalau teman-teman ikutin semuanya selama 6 minggu berturut-turut, teman-teman bisa dapat total bonus deposit ribuan puluhan ribu dolar kayak gitu. Oke, intinya teman-teman nanti baca sendiri ya di websitenya, nanti di menu promosi kalian buka aja untuk keterangan lengkapnya. Dan untuk buka akunnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini ya. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau praktek lagi ya, sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman. Dan ini saya mau masuk di USD CAD teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini USD CAD itu sebenarnya ada di zona yang cukup penting. Begini teman-teman ya, pertama dia itu trennya turun. Nah, di sini ada mau ada sedikit perubahan ya kalau kita lihat. Ini support-supportnya kita harus paham trennya dulu. Nah, trennya kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Ini kan semakin turun ya. Ini ada support, drop, ada support, naik, support. Nah, dia ini di support yang terakhir ini teman-teman ada signal buy nih. Nah, ini yang mau saya tes teman-teman. Nah, apakah akan ada perubahan tren di sini? Nah, nanti kita coba buktikan. Ini zona pentingnya sebenarnya area support yang terakhir ini ya. Support ya, dia bentuk support, kemudian dia di retest. Dia agak melebar dikit ke bawahnya nggak masalah, cuman di sini muncul signal buy. Hammer, sebelahnya buka naik, ini bisa dieksekusi. Nah, ini di time frame H4 ya teman-teman ya. Time frame H4 ini signalnya buy, dan time frame D1 harus hijau kalau saya mau beli. Nah, ini di video sebelumnya, entah itu di channel Praktisi Forex atau Prayoga, kemarin saya sell di sini ya. Gitu ya. Gitu. Time frame H4 signalnya buy dan time frame D1 juga bullish kayak gitu. Jadi masalah trendline dan zona penting itu adalah ketelitian ya. Kemudian masalah pola itu adalah hafalan. Kemudian masalah time frame yang super gede itu adalah kesabaran. Jadi harus punya ketelitian, harus punya hafalan, diingat-ingat polanya apa saja, dan juga harus ada kesabaran. Karena biar teknik yang saya pakai ini valid, saya harus menggunakan time frame H4 plus D1, nggak boleh berlawanan gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu yang terakhir saya tinggal taruh stop loss aja di bagian bawahnya sini. Kalau dia nge-break ke bawah lagi ya saya anggap gagal gitu aja sih, sesimpel itu. 137751. Mantep. Posisinya enak teman-teman ini. 7751. Saya bilang enak karena bisa naruh stop loss yang cukup tipis dengan ideal yang cukup dengan resiko ya mas saya. Resiko yang cukup ideal dan juga target yang masih masuk akal. Ya, karena nanti targetnya daerah sini teman-teman, kayak gitu. Nanti ketika kena stop loss juga tak upload ke teman-teman ya, karena beberapa hari ini belum kena stop loss juga. Apakah ini nanti waktunya kena stop loss, saya nggak tahu juga teman-teman. Yang jelas ini resikonya lumayan kecil kok, segini ini. Ya, ini nggak nyampe $40 teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, tak skip dulu ya. Ini adalah hari Jumat, untuk tanggalnya sih abaiin aja teman-teman ya. Intinya adalah hari Jumat jam 8 pagi. Nanti tak lanjut lagi.
Oke teman-teman semuanya, akhirnya entry saya hilang teman-teman ya. Entry saya hilang dan artinya apa? Entry saya terkena stop loss. Ini rugi teman-teman, tapi ruginya dikit ya, $21. Kalau profit itu ratusan dolar, kalau rugi ya dikit aja kayak gitu. Oke, saya akan jelaskan kenapa bisa kena stop loss pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Pelajaran pentingnya apa dan juga beberapa pelajaran penting yang lainnya. Saya kena stop loss karena satu hal ini. Yang jelas teknik itu nggak bakalan profit terus. Ada kalanya teknik itu rugi dan itu adalah realita ya. Saya bicara tentang realita ataupun kenyataan. Bahkan saya tidak pernah menjanjikan yang kayak, oh kalau pakai teknik ini pasti profit. Nggak mungkin teman-teman ya. Jadi ada kalanya rugi, ada kalanya profit, tapi yang paling penting teman-teman adalah pada saat profit kita agak banyakan gitu. Kita tahan agak banyakan, kalau rugi dikit aja kita batasin kayak gitu. Jangan kebalik ya, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, teman-teman, saya kena stop loss kebetulan kebentur lagi sama news ya. Saya kan buy di USD cut ya, teman-teman ya. Dan ternyata newsnya USD itu jelek ya. Di sini itu ada yang merah, ini yang semalam bikin drop parah ya. Itu pas momen ini. Jadi ya udah gitu teman-teman. Kalau ada news ya, USD cut kan kalau USD-nya bagus ya, teman-teman ya, itu kan terbang ya, naik ya. Kalau USD-nya jelek dia drop, ya udah. Kemarin saya entry di sini. USD-nya jelek langsung drop, lanjut nyampe pagi bahkan. Tapi nggak masalah ya teman-teman, ya nggak masalah. Trading itu enak kok. Trading itu enak dalam artian kalau rugi itu ya jelas ruginya sekian kayak gitu. Kalau profit bisa kita maksimalin semaksimal mungkin. Jadi pelajaran pentingnya yang pertama, kalau rugi dikit aja, kalau profit dibanyakin ya. Artinya apa? Kalau rugi kita batasin pakai stop loss, kalau profit kita maksimalin gitu. Makanya saya nggak pernah pakai TP. Ya itu adalah alasan saya. Pelajaran yang kedua, teknik itu nggak akan 100% profit teman-teman ya. Jadi jangan kepedean ya. Meskipun kalian pernah profit pakai cara ini gitu ya misalkan. Jangan kepedean, suatu saat cara itu bakalan nggak profit gitu. Jadi di dalam trading itu teman-teman, kapanpun akan bisa drop jauh atau akan bisa terbang tinggi. Kapanpun. Kenapa? Karena dalam satu dunia ini bebas. Orang mau beli sebanyak apapun, orang mau jual sebanyak apapun, di waktu itu juga itu nggak ada yang ngelarang. Artinya itulah yang bikin market nggak pasti, bukan karena dimainin bandar apalah itu. Ya, jadi ketika kita tekniknya udah bagus nih ya, mau naik, tapi tiba-tiba ada suatu negara yang melakukan ekspor katakanlah ya, ataupun impor, di situ ada pertukaran mata uang yang sangat gede ya, akhirnya berpengaruh juga ke market gitu. Apakah kita bisa mengendalikan itu semuanya? Nggak bisa. Makanya itulah tidak pastinya trading mata uang ya. Karena di dunia ini yang pakai mata uang tuh banyak, jumlahnya banyak dan transaksi mereka nggak ada yang bisa ngontrol. Ya, ya mereka sendiri yang bisa ngontrol juga sebenarnya ya, orang-orang yang uangnya gede banget dan itu kelasnya jauh lah ya, jauh di atas sana. Ya nggak usah kita pikirin, yang paling penting kita siapin aja resikonya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, sampai jumpa di video yang lain. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.